untuk sampai kepada hakikat, kepada Allah, kecuali melalui jalur ini. Ini kalau dibiarkan ikut jalan yang lain, takut kesasar, nggak sampai pada tujuan. Wazi nggak bisa menyelamatkan, Google Maps nggak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita kepada hakikat tersebut hanya syekh. Karena itu harus sampai-sampai dikatakan man la syaikha lahu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Bahkan ada yang mengatakan fasyaitanu syaikhuhu. Orang kalau nggak punya syekh, nggak ada yang mengarahkan, takut-takut setan justru yang akan menjadi guru dia. Kalau sudah seperti itu, kelirunya lebih banyak. Akhirnya bukan benar, malah keliru, malah nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa mengetahui ya, berarti mau nggak mau dalam kehidupan ini, langkah pertama cari seseorang yang mengarahkan kita. Dengan arahan itulah nanti kita akan mempelajari syariah, ilmu dan amal. Ini harus, mau nggak mau, Alkitab was sunnah harus dipegang, mau nggak mau. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kalam yang lain, beliau mengatakan ilzam kitabullah wa sunnata rasulih wa tur bihima ila hadratillah. Selalu lazimi yang namanya Al-Quran, yang namanya sunnah. Artinya apa? Ilmu syariat. Selalu lazimi, selalu pegang. Waj'alhuma janahaika, jadikan keduanya itu seperti dua sayapmu. Kalau diibaratkan kita ini burung, mau terbang butuh sayap. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Sayap kanannya Al-Quran, sayap kirinya sunnah Rasulullah. Dan beliau mengatakan tirbihima ilallah, terbanglah dengan kedua sayap kitab dan sunnah tersebut untuk sampai kepada ma'rifatillah. Ini penting, nggak bisa. Tanpa ilmu kita nggak bisa berdiri. Tanpa ilmu kita nggak bisa sampai. Karena itu nggak ada suatu ibadah yang melebihi ilmu. Ibadah apapun tidak sebanding dengan ilmu. Ilmu ini ibadah yang paling agung. Coba lihat, dikatakan ta'allumu mas'alatin minal ilmi afdalu min iyadati alfi marid wa min salati alfi raka'ah wa min tashyi'i alfi janazah. Anda mempelajari satu saja daripada masalah ilmu, satu aja. Satu, mungkin kalau tadi ada yang nggak tahu apa itu thariqah, ada haqiqah, tadi sudah kita bahas. Ini baru satu bahas masalah ilmu. Nilainya di sisi Allah lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ada yang pernah salat 1000 rakaat? Salat 1000 rakaat. Coba kalau kita bangun subuh ya, bangun sebelum subuh kita salat witir. Salat witir berapa rakaat? Katakanlah 11 rakaat paling lengkap, sudah hebat. Iya. Sebelumnya 2 rakaat dulu, berarti udah 13 rakaat. Masuk waktu fajar, ditambah 2 rakaat sunnatul fajar, 15 rakaat. Kemudian salat subuh 2 rakaat, 17 rakaat. Lepas itu masuk waktu isyraq, salat isyraq 2 rakaat, 19 rakaat. Tambah lagi salat duha, berapa rakaat duha? Ambil 8 atau pendapat Imam Ramli 12 rakaat, apa udah tambah 12, berapa berarti? 39. Katakan 39, 40 kita sempurnakan sudah. Habis itu masuk waktu zuhur. Qobliyatul zuhur berapa rakaat? 4 rakaat yang lengkap sekalian, 44. Zuhurnya 4 rakaat, 48. Ba'diyahnya 4 rakaat, 52. Setelah itu salat apa? Salat asar, Qobliyatul asar 4 rakaat, 56. Salat asarnya 4, 60. Lepas itu salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, 63. Ba'diyatul maghrib berapa? 4 rakaat, Qobliyah sama ba'diyahnya. Setelah itu ditambah apa? Salat awabin 20 rakaat, nggak apa-apa, udah sempurnakan. 90 rakaat itu udah tambah-tambah sudah itu. Setelah itu salat isya 4 rakaat, 94. Sampai mau tidur kalau Anda total nggak sampai 100 rakaat. Itu kalau sempurna. Anda belajar ilmu lebih afdal dari 1000 rakaat, luar biasa. Karena itu ilmu segalanya. Nggak cukup di situ, lebih afdal dari apa? Menyambangi 1000 orang yang lagi sakit. Ini seringkali kita tinggal ya. Ini penting ya. Perhatian sama sesama itu penting.
ingat, kita nggak bisa sampai kepada Allah hanya dengan memperhatikan Allah saja secara vertikal, nggak cukup. Hubungan horizontal ini juga perlu diperhatikan. Nggak bisa. Oh, yang penting Allah, ibadah, sholat, ini segalanya, wakafkan masjid semuanya, tapi nggak perhatian dengan sesama, percuma. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Luqmatun fi batnil ja'i' afdalu min bina'i jami'. Luqmatun, satu suap saja kita berikan pada orang yang butuh, artinya perhatian dengan sesama. Sesama membutuhkan, kita perhatikan. Ada yang sakit, kita sambangi, kita tanya, ada hajatnya. Mungkin mau beli obat, nggak punya uang. Mungkin mau tanya obatnya apa, dia nggak tahu. Kita sampaikan hajatnya. Satu suap saja itu lebih utama daripada membangun masjid jame'. Ada yang pernah bangun masjid jame'? Butuh uang berapa miliar? Masjid jame' ini. Butuh uang berapa miliar? Masjid di Pari-Pari kemarin itu berapa? 60 miliar. Nggak ada artinya dengan perhatian kita dengan sesama muslim. Karena ingat, agama itu bukan vertikal aja, tapi agama juga hubungan dengan sesama ini juga perlu diperhatikan. Anda mempelajari ilmu satu masalah saja lebih afdal daripada menziarahi 1000 orang yang lagi sakit. Ada yang pernah ziarah orang sakit? Hari ini ada yang ziarah orang sakit? Kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, mungkin kita nggak pernah ziarah orang sakit kalau dipikir-pikir. Padahal pahalanya luar biasa, seperti sedekah Jabal Uhud emas. Orang kalau ziarah orang sakit, datang ke orang sakit, seperti sedekah Jabal Uhud emas, luar biasa. Ini seperti ziarah 1000 orang sakit, hanya satu masalah ilmu. Nggak cukup di situ, ditambah lagi, lebih afdal daripada apa? Mempersiapkan jenazah orang muslim sebanyak 1000 jenazah. Kita paling-palingan cuman sholat sama makamkan ya. Ada yang pernah mandikan jenazah di sini? Tasyik jenazah itu dari mulai mayit mau meninggal, kita talqini. Dari mulai sakaratul maut, nazak, kita talqini. Allah, Allah, sehingga kalimat yang keluar akhir hayatnya adalah kalimat lafzul jalalah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sudah meninggal, kita persiapkan, kita lenturkan badannya. Setiap sendi-sendi ini digerakkan. Supaya apa? Supaya nggak kaku. Karena kalau dibiarkan nanti kaku, beberapa jam setelah itu kaku ya. Susah untuk dimandikan. Tapi digerakkan dulu 3 kali sampai 5 kali. Ini nanti faidahnya, walaupun 1 hari dibiarkan akan tetap lembut, lentur dia. Tak cukup di situ, kita lepas pakaiannya, kita tutup, kita persiapkan mandinya. Setelah itu dimandikan, setelah itu kita kafani, setelah dikafani dibawa ke musola, ke masjid untuk disolati, lalu kemudian dimakami sampai dimakamkan. Ini namanya tasyik. Ada yang pernah melakukan? Palingan sholat ya, sholat di masjid, kadang-kadang ikut ke makam, kadang-kadang enggak. Kalau ikut ke makam sudah luar biasa berarti. Subhanallah, belajar ilmu sama seperti mempersiapkan bukan 1 jenazah, 1000 jenazah. Karena itu di sini pentingnya ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Karena itu mari, mumpung kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah kita punya syekh, ada mursyid yang mau mengarahkan kita. Ini nikmat yang luar biasa. Susah. Nyari mursyid itu nggak gampang. Sampai kata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau kalian merasa sulit untuk mencari orang yang mengarahkan kalian kepada Allah, perbanyak sholawat. Kalau sudah banyak sholawat, nanti Allah akan menunjukkan siapa mursyid kalian. Artinya apa? Kalau kita sudah mendapatkan syekh, kita sudah mendapatkan mursyid, hati ini sudah tenang, itu nikmat yang luar biasa. Jarang yang mendapatkan nikmat tersebut. Jaga nikmat itu. Syukur kepada Allah, selalu lazimi majelis ini, ikuti apapun arahan daripada syekh kita, insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai kepada Allah, nikmat. Mau hidup model apapun nikmat, karena nikmat itu bukan nikmat materi.
Jangan disangka yang rumahnya mewah, yang mobilnya mewah, rumahnya besar, megah, itu yang nikmat. Belum tentu. Tapi orang yang nikmat itu yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang nikmat walaupun nggak punya apa-apa. Tapi nikmat, luar biasa. Yang punya mobil mewah, punya rumah mewah, kadang serasa orang fakir. Karena yang dilihat yang lebih kaya. Ya Allah, mobilnya kok cuma satu ya. Itu punya mobil 2, itu punya mobil 3. Akhirnya merasa apa? Tertekan terus. Bukannya nikmat malah tertekan. Tapi kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, walaupun nggak punya sepeda, dia orang paling nikmat. Karena di hatinya nggak pernah merasa ada orang lain yang lebih nikmat dari dia. Dia merasa paling segala-galanya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat insyaallah ya. Walaupun hanya sedikit, tapi insyaallah dapat difahami, dapat dimengerti. Dan Al-Fakir secara khusus minta doa dari antum-antum, doakan kami yang lagi musafir, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan apa yang telah kami angan-angankan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mam, habis ya. Udah lah sih. Sudah bang, ya sudah bang. Udah sampai. Udah sampai. Sudah sampai. Sudah jangan potong. Ya. Sarif. Main Sarif. Main di chat. Tarik saya bukakan yang pisang hijau ada juga pisang hijau.
Cek. Adik sembari mencicipi yang sudah disiapkan oleh tuan rumah, mungkin dia mau dipilih. Jadi alhamdulillah Habib membuka pertanyaan 3. Ya, 3 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Yunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam di dunia, apakah itu melalui mimpi atau seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dua, Laina, Abe. Ya. Tidak ada. Ada muat. Yang dua? Iya. Pak Haji? Pak Haji mungkin? Pak Haji. Jadi cuma ijazah. Ya. Oh ya, silakan. Saya mau main. Ya. Masih ada? Atau langsung? Tanluri. Siapa ya? Masih ada? Cukup dua. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada amalan ijazah supaya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab ini memang tujuan setiap mukmin yang sejati, tidak lain dan tidak bukan dapat melihat Nabi Muhammad. Ini tujuan yang sejati. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dalam qasidahnya selalu mengatakan, Rabbi inni ya bisifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah tahta babir raja waqaftu bi dhulli fa'aghithni bil ghasbi qabla al manna. Fa'aghithni, maka ya Allah tolonglah aku bil qasdi, dengan menyampaikan tujuanku. Beliau punya tujuan. Qabla al manna, sebelum aku meninggal ya Allah, sampaikan aku pada tujuanku. Apa yang menjadi tujuan beliau? Ini dijelaskan dalam qasidah yang lain. Qal wa balligh aliyan ma yarumu min al-liqa bi ashrafi 'abdin jullu qasdi liqa'uhu. Kata Al-Habib Ali, ya Allah sampaikan aku Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang jullu qasdi, tujuanku yang paling agung, yang paling utama tidak lain adalah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini tujuan yang paling utama. Sebab apa? Sebab kita nggak akan sampai kepada hakikat, kepada ma'rifatullah kecuali melalui beliau. Anta babullah mu'tamadi. Kata seorang saleh, beliau mengatakan, fa innaka babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhuluhu. Sesungguhnya engkau adalah pintu yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Maka siapapun orang yang ingin mendatangi Allah tapi dari selain engkau ya Rasulullah, la yadkhul, enggak mungkin masuk.
Katakanlah ruangan ini pintunya cuma itu. Kalau mau sampai ke sini harus lewat mana? Lewat pintu itu, mau nggak mau. Cari pintu yang lain. Ya nggak masuk ke sini. Masuk ke rumahnya orang lain akhirnya. Ma'rifat kepada Allah pintunya tunggal. Hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi memang benar, kalau berkeinginan untuk berjumpa dengan Rasul ini tujuan yang paling utama. Baik itu bertemu dengan beliau di dalam mimpi, tapi sudah ada bisyarah. Man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqabah. Siapa orang yang sudah berjumpa dengan aku dalam mimpi, suatu saat pasti akan bertemu aku secara nyata. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan, baik bentuk-bentuk sholawat ataupun bentuk-bentuk doa banyak. Tapi sebetulnya yang lebih penting dari itu satu. Kuatkan ta'alluq kita dengan beliau Nabi Muhammad. Ini yang terpenting. Kalaupun nanti dapat ijazah bentuk sholawat, tapi ketika membaca hatinya di pasar, ketika membaca hatinya di rumah, ketika membaca hatinya memikirkan sesuatu yang duniawi, nggak sampai. Karena yang terpenting itu apa? Ta'alluq. Kita teringat ya kisah seseorang ya, bilang sama syekhnya, ya syekh, sampaikan aku untuk bisa bertemu bermimpi dengan Rasul. Sungguh ya, ini amalannya, dikasih amalan. Diamalkan nggak mimpi Rasulullah. Diamalkan nggak mimpi lagi Rasulullah. Akhirnya muridnya ngomong, ya syekh, udah 2 kali aku amalkan nggak mimpi Rasulullah. Syekhnya senyum, tahu, karena nggak fokus, gagal kok. Ta'alluq ini paling penting. Akhirnya gurunya ngomong, kamu makan di sini, dikasih makan yang minyak-minyak. Kalau sudah makan minyak-minyak biasanya apa? Haus ya? Haus betul. Kalau sudah haus pengen apa? Pengen minum, otomatis. Sengaja dikasih makanan yang berlemak-berlemak. Apa tadi? Tapu piabi ya? Bau piabi apa itu kan lemak-lemak semua tuh. Haus akhirnya. Gak boleh minum sama gurunya. Jangan minum. Tidur. Baca wiritannya, tidur. Mimpi. Ngomong sama gurunya, gimana? Berhasil mimpi? Iya guru, berhasil mimpi, tapi nggak mimpi Rasul. Mimpi apa? Minum air. Gurunya senyum, kenapa kamu bisa mimpi air? Ta'alluqmu sama air kuat. Kau makan sesuatu yang buat kau haus, aku larang kau minum, tapi hatimu pengen minum terus, akhirnya kebawa mimpi. Coba kaitanmu dengan Nabi Muhammad seperti itu, pasti Nabi Muhammad akan datang. Itu yang terpenting. Kuatkan hati kita. Kalau lagi berzikir, lagi sholawat, hadirkan Nabi Muhammad. Betul-betul hadirkan bagaimana perjuangan beliau, bagaimana sifat beliau, hadirkan. Seakan-akan beliau hadir di tengah-tengah kita. Dengan seperti itu, maka insya Allah kita akan dapat berjumpa dengan beliau. Jelas ya? Amalannya banyak. Rasulullah pun sendiri mengatakan sholawat secara umum itu juga merupakan sarana yang akan menyampaikan kita melihat akan zat beliau. Sholawat secara umum, sholawat apapun itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Sholawat yang paling ringkas, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cukup. Tapi dengan ta'alluq. Pun betul ada Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadain bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'ashiyah. Ini juga salawat yang kalau kita perbanyak insyaallah kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, kuatkan ta'alluq kita, kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan ketika kita sholawat, pikirannya ke yang lain. Sholawat pikirannya pisang tadi kayaknya kurang manis. Sholawat pikirannya ini berarti masih belum betul kuat. Perkuat dulu, insya Allah dapat melihat Nabi dengan mudah. Kemudian untuk soal yang kedua, apakah boleh bagi santri karena masih belajar ya, dia meninggalkan tasawuf, dia hanya belajar syariatnya aja,
Jawabannya nggak bisa. Tasawuf itu yang menghiasi ilmu syariat kita. Tapi jangan dianggap, jangan dibayangkan tasawuf yang level tinggi, bukan. Tasawuf itu adalah ketika Anda menghiasi ilmu yang Anda pelajari dengan mengamalkan, itu tasawuf. Anda menghiasi amal akan ilmu yang Anda pelajari dengan apa? Dengan ikhlas, menjauhi riya, ujub, itu tasawuf. Dan itu harus ada. Karena kalau nggak ada, nggak dapat ilmu. Jangan dianggap ilmu itu hanya belajar tanpa amal. Al-ilmu yahtifu bil amal. In ajabahu halla wa illar tahal. Ilmu itu selalu memanggil kita, amalkan aku. Amalkan aku, kata ilmu. Kau amalkan, maka ilmu akan tetap. Tapi kau tidak amalkan, kau hanya hafalkan saja, maka ilmu irtahal, dia akan hijrah, akan hilang. Jadi mau nggak mau, tasawuf tetap harus ada. Cuman untuk golongan murid, memang level tasawufnya yang level dasar aja. Yang penting perhatikan amalnya, perhatikan keikhlasannya, cukup. Untuk level yang lebih tinggi lagi, sampai tafakkur, sampai yang lebih atas lagi, memang tidak dianjurkan. Karena apa? Nanti akhirnya dia meninggalkan ilmu syariahnya. Karena merasa sudah sampai hakikat, akhirnya ilmu syariatnya ditinggal. Karena itu jangan dulu. Walaupun betul, memang ketika sudah sampai ke level yang tinggi, luar biasa. Tafakkur sa'ah afdalu min ibadah sana. Anda tafakkur aja, itu lebih afdal daripada beribadah setahun namanya. Memang betul, tapi itu butuh waktu, bukan langsung kita dapatkan. Jadi jawabannya, ilmu nggak bisa dilepas dari syariah, nggak bisa dilepas dari yang namanya tasawuf. Karena tasawuf itu ibarat pakaian yang menutupi aurat daripada ilmu. Tanpa tasawuf, ilmu kita akan menjadi bugil. Justru ilmu nanti akan menjerumuskan kita kepada hal yang nggak baik. Berapa banyak sekarang orang memanfaatkan ilmu justru untuk hal duniawi, bukan untuk ukhrawi. Berapa banyak? Ya karena itu tadi, karena ilmunya bugil. Ilmunya nggak dihiasi dengan pakaian daripada tasawuf. Mudah-mudahan jawaban ini cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau apa tuan? Biarkan itu. Oh nasi wasara ini pandai lagi tadi nih. Oh. Mañana tetap pemaham wali sana.
Dia